Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aginia Aulia Solehah dengan NIM 12321000008. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian ethical consideration atau yang bisa kita sebut sebagai etika penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal, kendang, kebiasaan, adat, sikap, dan cara berpikir. Menurut Bertens, ada dua pengertian etika, yaitu sebagai praktis dan sebagai refleksi. Etika sebagai praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral baik yang harus dipraktikkan. Sedangkan etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Etika penelitian merujuk pada nilai, norma, atau standar perilaku yang mengatur aktivitas penelitian. Etika penelitian penting untuk integrasi keilmuan, hak asasi manusia, dan martabat, serta kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan masyarakat. Ethical consideration atau etika penelitian dalam sebuah penelitian mengacu pada prinsip dan pedoman yang harus diikuti oleh peneliti untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan oleh para peneliti secara etis dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman, etika penelitian adalah etika-etika atau sikap yang harus dilakukan oleh seorang peneliti ketika melakukan aktivitas penelitian. Untuk menjalankan aktivitas penelitian dengan etis, seorang peneliti harus memperhatikan beberapa etika sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran. Seorang peneliti harus jujur dalam mengumpulkan referensi, mengumpulkan data, dan pelaksanaan metode penelitian. Peneliti juga harus jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang mereka lakukan. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Seorang peneliti mengupayakan agar penelitian berguna demi kemaslahatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memudahkan kehidupan, dan meringankan beban hidup masyarakat. Ketiga adalah kompetensi. Penelitian harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang keilmuannya. Seorang peneliti memiliki pengetahuan mengenai proyek yang sedang ia teliti. Yang keempat adalah publikasi terpercaya. Seorang peneliti harus mempublikasikan hasil penelitiannya kepada media yang terpercaya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari publikasi penelitian secara berulang dan agar penelitian dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat. Yang kelima, seorang peneliti harus menjaga dan melindungi data privasi partisipan. Data pribadi dan informasi sensitif subjek penelitian harus dijaga kerahasiaannya. Data harus disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian yang telah disetujui. Kemudian yang terakhir adalah validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas adalah dua konsep penting dalam penelitian yang memastikan kualitas dan keandalan data validitas yang merujuk pada sejauh mana instrumen atau metode penelitian mengukur apa yang harus diukur. Sedangkan reliabilitas berkaitan dengan konsistensi dan stabilitas hasil pengukuran. Sebuah instrumen dikatakan reliable jika memberikan hasil dan konsisten dalam pengukuran yang berulang. Jadi ketika dilakukan penelitian berulang, hasil yang didapatkan itu sesuai dan tidak berubah-ubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Askia Rahmi dengan NIM 123210016. Di sini saya akan menjelaskan tujuan ethical consideration. Adanya etika penelitian tentunya memiliki tujuan yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan kredibilitas hasil penelitian. Nah, ada beberapa tujuan etika penelitian, yaitu yang pertama, untuk melindungi partisipan, termasuk responden, narasumber, dan pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Partisipan ini akan merasakan dampak dari penelitian tersebut, sehingga perlindungan terhadap mereka sangat penting. Dengan memberikan perlindungan ini, akan tercipta kepercayaan publik bahwa terlibat dalam penelitian adalah hal yang penting dan tidak merugikan, sehingga dapat meningkatkan dukungan terhadap kegiatan penelitian. Nah, yang kedua yaitu mendorong keadilan dan kesetaraan. Di sini dimaksud untuk membantu memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan jujur, tanpa diskriminasi atau prasangka. Hal ini juga biasanya mencakup memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang, dan keputusan dibuat berdasarkan prestasi, bukan prasangka pribadi ataupun semacamnya.
Lalu yang ketiga, mendorong kejujuran dan transparansi. Nah, di sini juga dimaksud untuk membantu memastikan bahwa masyarakat bersikap jujur dan transparan dalam tindakan dan keputusan mereka. Hal ini juga biasanya mencakup penanganan konflik kepentingan secara terbuka dan jujur, mengungkapkan potensi resiko, dan berkomunikasi secara jelas dengan pihak lain. Nah, ada juga menjaga kepercayaan publik. Pertimbangan ini membantu menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi dan individu. Yang keempat yaitu memastikan perilaku bertanggung jawab. Hal ini menjelaskan bahwa orang bertindak secara bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini juga biasanya mencakup menaati standar profesional dan kode etik, mematuhi hukum dan peraturan, serta menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain atau lingkungan. Nah, untuk yang kelima yaitu untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang memenuhi kepentingan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan, tanpa adanya konflik kepentingan yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Nah, manfaat dari penelitian seharusnya dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Nah, yang terakhir yaitu untuk menguji kegiatan penelitian dengan melihat isu-isu seperti pengelolaan risiko, perlindungan kerahasiaan, dan proses persetujuan berdasarkan informasi, dan salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan penelitian untuk memastikan bahwa kebenaran dan kebutuhan terhadap aturan. Evaluasi ini mencakup proses pengumpulan data, dampak terhadap partisipan, kualitas dan kredibilitas publikasi hasil penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan proses evaluasi dan menilai kredibilitas penelitian dengan menggunakan etika sebagai dasar. Tujuannya untuk memastikan semua penelitian sudah mematuhi etika yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Alija dengan NIM 12321000024. Baik, di sini saya akan memaparkan tipe-tipe ethical issue. Tipe-tipe ethical issue yang pertama itu ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu termasuk dalam isu etika profesional yang merupakan situasi di mana seseorang atau organisasi memiliki kepentingan yang bertentangan yang dapat mempengaruhi objektivitas atau profesionalisme. Contohnya seperti seorang pejabat pemerintah yang memiliki saham di perusahaan yang diatur. Yang kedua itu ada privasi dan kerahasiaan, yang termasuk isu etikal teknologi dan isu etika profesional. Nah, masalah terkait pelindungan informasi pribadi dan hak individu atas privasi. Contohnya penggunaan data pelanggan oleh perusahaan teknologi untuk iklan yang ditargetkan. Yang ketiga itu ada keadilan dan kesetaraan. Nah, keadilan dan kesetaraan itu termasuk dalam isu etikal sosial. Nah, isu-isu yang berkaitan dengan perlakuan adil dan setara terhadap semua individu, salah satu contohnya diskriminasi di tempat kerja berdasarkan ras, gender, atau usia. Yang keempat itu ada tanggung jawab sosial perusahaan. Itu termasuk isu etika bisnis. Nah, kewajiban perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan dan masyarakat. Contohnya itu perusahaan yang menginvestasikan keuntungan mereka dalam program pendidikan lokal. Yang kelima itu ada penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan. Itu termasuk dalam isu etikal teknologi. Masalah etika yang muncul dari pengembangan dan penerapan teknologi baru, contohnya itu bias dalam algoritma AI yang digunakan untuk perekrutan karyawan. Nah, yang keenam itu ada keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan itu termasuk isu etika lingkungan. Isu-isu terkait dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan upaya untuk melestarikannya. Contoh, perusahaan yang harus memilih antara keuntungan jangka pendek dan praktik ramah lingkungan.
Yang ketujuh itu ada bioetika. Nah, bioetika itu termasuk isu etika profesional dan etika sosial. Masalah etika yang muncul dari kemajuan dalam biologi dan kedokteran. Contohnya itu dilema etis seputar rekayasa genetik atau eutanasia. Yang ke-8 itu ada etika penelitian. Etika penelitian ini termasuk isu etika profesional dan etika sosial. Nah, prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku dalam penelitian ilmiah, contohnya itu penggunaan subjek manusia dalam uji klinis obat baru. Yang ke-9 itu ada hak kekayaan intelektual. Nah, hak kekayaan intelektual termasuk dalam isu etika bisnis dan isu etika profesional. Isu-isu terkait kepemilikan dan penggunaan ide, penemuan dan karya kreatif. Contohnya itu pembajakan software atau penggunaan fair use dalam hak cipta. Yang terakhir itu ada etika dalam komunikasi dan media, etika sosial dan etika profesional. Masalah moral dalam penyebaran informasi dan penggunaan media, contoh penyebaran berita palsu atau penggunaan clickbait dalam jurnalisme online.